Soal yang pertama, jika negatif 2x tambah 17 per 2x kuadrat tambah 11x tambah 5 sama dengan A per 2x plus 1 plus B per x plus 5, nilai dari A plus B berapa? Nah, ini supaya gampang, ini tinggal kita kaliinnya selang-seling aja gitu ya. Jadi ini kita nyamain penyebut. Ini kali sama ini, ditambah ini kali sama ini, mesti sama dengan 2x tambah 17 gitu ya. Jadi, A, kalau kita kali sama x tambah 5, ditambah B, dikali 2x tambah 1 gitu ya. Ini sama dengan negatif 2x tambah 17. Nah, nanti kita tinggal samain gitu. Ya, ini kita kaliin satu-satu. A kali X, itu AX kan. Ditambah B kali 2X, itu ditambah 2BX. Jadi kalau kita keluarin nanti X-nya kayak gini. X dikali A tambah 2B. Ya, atau X biasanya sih ditulisnya di belakang gitu ya. Nah, gini. Ditambah, yang ini sekarang. A kali 5, 5A kan. Ditambah B kali 1, itu B. Jadi 5A tambah B. Ya. Nah, ini kita geserin. Nah, lihat bentuk ini. Nanti kita tinggal samain aja gitu ya. Nah, nyamainnya gimana? Koefisien X sama koefisien X. Berarti A tambah 2B, ini mesti sama dengan min 2. 5A tambah B sama dengan 17. Udah eliminasi ya. Jadi A tambah 2B sama dengan min 2. Terus 5A tambah B sama dengan 17. Nah, ini eliminasi. Kita kali 5 masing-masing. Ini kita kali 5 ya. Ini kan 1 sama 5. Eliminasi aja biasa gitu ya. Ini kita kali 5, ini kita kali 1 gitu. Kita tukar ya. 5, 1. Jadi berapa nih? 5A ditambah 10B sama dengan min 10. Yang bawahnya ini 5A ditambah B sama dengan 17 ya. Nah, ini kita kurangin. 10B kurang 1B ya, ini 9B ya. Terus min 10 min 17 ya min 27. Di sini kita mau cari nilai B-nya. Ya, nilai B-nya berapa? Min 27 bagi 9, min 3 ya. Nah, buat cari A-nya masukin aja ke persamaan 1 yang ini. Ya. Jadi A tambah 2 kali min 3, A minus 6 gitu ya, sama dengan minus 2. Jadi A-nya di sini sama dengan min 2 tambah 6 ya 4 ya. A-nya dapat, B-nya dapat ya. Yang ditanya A tambah B, berarti di sini A tambah B-nya berapa tuh? A tambah B-nya 4 kurang 3 ya hasilnya 1 ya. Ada nggak jawabannya? Yang E ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, soal yang kedua. Nah, ini penyebutnya X min 2 kuadrat. Sama kayak tadi, tinggal kita kaliin selang-seling gitu ya. Ini kalau kita samain penyebut kan penyebutnya jadi X min 2 kuadrat ya. Jadi sama aja sih ini kalau kita samain penyebut, kita bikin ini jadi X min 2 pangkat 2 gitu ya. Berarti yang kiri itu kan A, ditambah yang B-nya itu kita kudu kaliin sama X min 2 gitu ya. Kan supaya setara, nyamain penyebut aja. Nanti ini sama dengan 2x min 7 per x min 2 kuadrat. Yang bawahnya mah penyebutnya nggak usah kita lihat. Yang dilihat ya udah yang di atasnya aja. Ya, berarti di sini B kali X ya BX ya. Jadi jelas tuh B-nya 2. BX terus minus 2A minus 2B tambah A ya. Sama dengan 2x min 7. Jadi B-nya udah jelas, ini B-nya 2 ya. B-nya 2. Terus yang ini ya. Minus 2B tambah A. Tinggal kita samain. Jadi supaya lebih rapi bentuknya mungkin gini ya.
Ini kan B-nya kita udah dapat 2. Jadi ini BX ditambah A min 2B gitu ya. Nah, ini sama dengan 2X tambah min 7 gitu ya. Jadi nanti ini A min 2B itu sama dengan min 7. Ya, jadi A dikurang 2B sama dengan min 7. B-nya udah tahu 2. Jadi A minus 4 sama dengan minus 7. Jadi A-nya minus 7 tambah 4. Berapa tuh? Min 7 tambah 4. Min 3 ya. Jadi yang ditanya A tambah B. A-nya min 3, B-nya 2. Jadi min 3 tambah 2. Ya min 1 ya, yang C jawabannya ya. Soal yang ketiga. Diketahui min 3 adalah salah satu akar dari persamaan suku banyak ya. Yang ditanya di sini adalah akar-akar yang lainnya berapa. Nah, berarti di sini kita mesti tahu dulu berapa sih nilai A-nya. Cara tahu nilai A-nya gimana? Ya. Cara tahu nilai A-nya itu variabel X di sini kita substitusi ganti sama min 3 ya. Jadi semua nilai X-nya kita ganti sama min 3. Jadi 4 dikali min 3 pangkat 3 itu min 27 kan. Ditambah 16 kali min 3 kuadrat itu 9. Terus min 3A. Min A ya, sama dengan 0. Nah, nanti kita dapat nilai A-nya. Ini berapa nih? Ini min 108. Ditambah yang ini 144 ya. Jadi berapa tuh? 144 dikurang 108, 36 kan? 36 min 4A sama dengan 0. Jadi 36-nya di sini sama dengan 4A. Ya, A-nya kita dapat 9. Jadi si polinomialnya itu 4X pangkat 3 ditambah 16X kuadrat ditambah 9X gitu ya. Min 9 sama dengan 0. Nah, kan min 3 tuh salah satu akarnya. Berarti kita pakai Horner aja buat cari faktor yang lain ya. Jadi ambil koefisien-koefisiennya nih. 4, 16, 9, sama min 9. Kita tulis ulang aja ya di bawah ya. Atau kita mau cobain kepilihannya yang mana X yang menghasilkan 0 juga ya nggak apa-apa, sama aja. Ini 4, 16, terus 9, min 9. Harus ngurut ya kalau bikin Horner. Jadi dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Ya. Kan min 3 tuh salah satu akarnya. Berarti di sini minus 3 tuh. Ya. Ini kita tambahin. Nah, ini titik. Berarti 4. 4 tambah 0 ya, 4. Ini kita kaliin secara diagonal. Jadi 4 kali min 3 itu min 12. 16 kurang 12 itu 4. Ya, terus lagi 4 kali lagi sama min 3 itu min 12. Jadi ini min 3 ya. Min 3 kali min 3 9. Nah, ini sisanya 0. Itu menunjukkan bahwa si min 3 itu merupakan akar dari polinomial gitu ya. Berarti kalau kita mau tahu polinomialnya kayak gimana, itu kan derajat 3 ya. Pasti ini nanti jadi derajat 2. Jadi 4X pangkat 3 tambah 4X kuadrat gitu ya. Kurangi 3 gitu ya. Ya udah, nanti kita faktorin aja nih. Sorry. Ini 4X kuadrat ya harusnya, karena itu derajat 3 dibagi sama derajat 1 kan. Jadi ini X pangkat 2 nih. Ini ya. Nah, ini min 3 gini ya. Nah, sekarang kita lihat ujung sama ujung. Ini ujungnya 4. Ya. Yang ini ujungnya min 3. Jadi kita cari di sini faktor dari 4 berapa tuh? Faktor dari 4 2 sama 2 ya. Misalnya kita ambil 2X sama 2X deh. Faktor dari 3 1 sama 3 ya. Kita ambil angkanya aja gitu. Terus kita cross di sini. 2X kali 3 itu 6X. 2X kali 1 itu 2X. Cari dua angka. Ini gimana caranya supaya supaya 6X dan 2X ini menghasilkan 4X gitu ya. Mana yang kita kasih minus? Yang ini kan. Ini minus, ini plus. Artinya yang ini harus minus, yang ini harus plus. Jadi faktornya tuh yang ini nanti. 2X min 1 sama 2X plus 3 gitu ya. Jadi faktornya di sini 2x min 1, 2x min 1, 2x min 1, terus 2x plus 3,
satu lagi kan min 3 tuh adalah salah satu akarnya. Jadi si polinomnya tuh punya faktor X plus 3 gitu ya. Makanya di sini akar-akarnya yang pertama X1 sama dengan min 3. Yang kedua, di sini pembuat 0 dari min 1 berapa tuh? 1 kan? Nempel sama 2, berarti 1 per 2. Ini nggak ada di pilihan. Yang ketiga di sini. Pembuat 0 dari 3 minus 3, itu nempel sama 2, jadi min 3 per 2 gitu ya. Nah, berarti salah satu akar yang lain di sini yang mana nih? Ya, akar yang lain berarti X-nya sama dengan setengah ya. Di sini ada nih yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang keempat, ya di sini diketahui suku banyak PX. Jadi di sini PX ya. Ini dibagi sama X min 3, sisanya 5 ya. Terus PX dibagi min X plus 2 gitu ya. Sisanya min 4 gitu ya. Nah, sekarang kalau PX-nya dibagi sama min X kuadrat tambah 5X min 6. Yang mana kalau kita faktorin tuh ini nih. Yang ini sama yang ini hasilnya. Ya. Jadi ini PX dibagi X min 3 dikali 2 min X gitu ya. Nah, ini pasti sisanya AX plus B. Kita lihat aja di pilihannya, kan ini udah derajat 1. Berarti sisanya sini AX plus B gitu ya. Berarti sekarang lihat, kalau misalnya X min 3 nih. Pembuat 0 dari X min 3 berapa? 3 kan? Berarti di sini P3. P, kalau kita hitung di akarnya 3. Ini sama dengan, nah ini huruf X-nya kita ganti sama 3 gitu ya. Huruf X ini kita ganti sama 3 gitu. Jadi ini 3A tambah B. Dan ini harus sama dengan sisanya 5. Terus P kalau kita hitung di yang ini nih. Min X plus 2. Berarti pembuat 0-nya kan ini 2 ya. Jadi kalau P kalau kita hitung di 2. Ini sama dengan 2A ditambah B. Yang mana ini hasilnya min 4 ya. Ini kita kurangin aja. Jadi B kurang B habis. 3A kurang 2A. Ini A ya. Jadi A-nya berapa tuh? Min 5 minus 9. Min 5 minus 4 gitu ya. A-nya 9. Berarti kita cari B-nya. 2 kali 9 tambah B sama dengan minus 4. Jadi 18 tambah B sama dengan minus 4. B-nya berapa tuh? Min 4, min 18, min 22 ya. Ya udah, karena sisanya kan di sini AX plus B. Ya, berarti sisa si polinomialnya itu masih mengandung variabel X. Ya, jadi sisanya sebagai fungsi X di sini. SX, kita tulisnya SX sama dengan 9X kurangi 22. Apakah ada jawabannya? Itu yang D ya. Soal yang kelima, diketahui akar-akar dari suku banyak 2x pangkat 5 min 4x pangkat 4 tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kita urutin dulu aja ya. Kita punya polinomial Px di sini. Px sama dengan 2x pangkat 5 min 4x pangkat 4 gitu ya. Berarti ditambah 0x pangkat 3 ya. Terus tambah 0x kuadrat. Tambah 0x. Tambah 3. Sama dengan 0. Gini ya. Nah, ini kita lihat koefisien-koefisiennya. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Gitu ya. Nah, si bentuk
itu ya, yang pecahan itu kalau kita samain penyebutnya nanti jadi gini nih. X-nya jadi ada 5 ya. Kan yang pertama itu kurang X5-nya. Yang kedua itu kurang X4-nya. Yang ketiga kurang X3-nya. Yang keempat kurang X2. Dan yang terakhir kurang X1-nya. Jadi kalau disamain ini semua lengkap nih. X1, X2, X3, X4, X5. Kita kaliin. Berarti yang di atasnya ini nanti jadi jumlah gitu ya. Jadi gini. Nah, jadi ini X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5. Nah, si polinomial ini kan yang ini tuh A-nya ya. Ini A, ini B, ini C, ini D gitu ya. Ini E, ini F. Nah, kalau jumlah akar-akar berdasarkan teorema Vieta ya, ini nanti kita ngikutin si tandanya ya. Jumlah itu minus dulu ya, minus kalau jumlah masing-masing akar, terus jumlah hasil kali 2 akar itu plus gitu ya. Hasil kali 3 akar minus, hasil kali 4 akar plus, hasil kali 5 akar itu minus ya. Berarti di sini rumus yang kita pakai tuh negatif B per A ya. Dibagi hasil kali kelima akar itu yang paling pojok nih. Jadi kita ambil yang paling pojok yang ini ya. Nah, ini rumusnya min F per A. Nah, ini nanti tinggal kita coret nih. A sama A ya. B sama F-nya juga dicoret. Jadi B-nya berapa tuh? Di bawah minusnya ya. Jadi minus 4 per 3 ya. Nah, ini opsi yang tepat, itu yang A ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6, diketahui sebuah suku banyak PX jika dibagi X kuadrat tambah 2X min 3. Jadi kalau dibagi ini, akan memberikan sisa 2X plus 1. Nah, kalau dibagi sama X kuadrat min 16, ini sisanya X min 2 ya. Jadi kita tulis PX. Yang pertama itu dibagi, pembaginya kita faktorin aja dulu ya. Berarti dibagi X kuadrat tambah 2X min 3, ini dibagi X plus 3 kali X min 1 gitu ya. Terus ini sisanya 2X plus 1 gitu ya. Nah, yang kedua, PX dibagi sama X kuadrat min 16. X kuadrat min 16, jadi kalau kita faktorin, itu kan bentuk A kuadrat min B kuadrat. Berarti yang ini jadi X plus 4 dikali X min 4 ya. Nah, ini sisanya itu X min 2. Nah, langkah kedua di sini kita tinggal cari nih akar-akarnya. Ini kan faktornya ya. Jadi yang ini tuh faktor ya. Ini faktor atau pembagi yang sudah kita faktorkan. Nah, yang ini akarnya berarti min 3 ya. Atau pembuat nolnya, yang ini 1, yang ini min 4, yang ini 4. Nah, sekarang coba kita cek pernyataan yang pertama. Sisa PX jika dibagi X plus 3. Berarti kalau dibagi X plus 3 yang ini kan. Ya, kita hitung P-nya di negatif 3. Jadi P kita hitung di negatif 3. Ya, itu berapa tuh? Langsung aja. Kalau dibagi itu kan sisanya tinggal kita ganti X-nya sama 3 ya. Jadi 2 kali ini X yang kita ganti sama min 3. Ya, atau si pembuat nolnya. 2 kali min 3 min 6 tambah 1 itu negatif 5 ya. Terus yang kedua, PX kalau dibagi sama X min 4. Berarti akarnya di sini 4 ya. Si pembuat nol ini kan 4. Kalau pembuat nol ini kan min 3, yang bawah itu 4 ya. Jadi P4 ini sisanya pakai yang mana tuh? Ya, tadi kalau misalnya P min 3 kan sisanya pakai yang ini. Terus kalau P min 4 ini ada di sini nih. Nah, di P dengan inputnya itu 4 ya. Berarti sisanya kita pakai yang ini.
Sisanya berapa tuh? Ini kita ganti aja X-nya ya. Sama 2. Jadi X-nya ganti sama 2 sama 4, sorry. Ini 4 kurang 2 itu 2 ya. Jadi pernyataan pertama ini benar. Pernyataan kedua benar. Terus pernyataan ketiga PX dibagi sama X kuadrat min X min 12 gitu ya. Jadi PX ini dibagi X kuadrat min X min 12 berarti X min, kalau kita faktorin ya, X min 4 kali X plus 3 ya. Nah ini kan dibaginya sama polinomial berderajat 2 gitu ya. Jadi sisanya ini akan berderajat 1 ya. Jadi ini AX plus B. Ya, ini sisanya sama dengan AX plus B. Nanti X yang kita gonta-ganti. Nah, sekarang yang bikin dia 0 berapa nih? Yang pertama ini 4 gitu ya. Yang ini min 3. Nah, jadi kalau kita hitung P-nya di 4 berapa tuh? P4 langsung aja ini sama dengan sisa ya. Jadi inputnya kita ganti sama 4 dulu di sini. P4. Nah, berarti variabel X yang ini kita ganti sama 4 gitu ya. Jadi ini sama dengan 4A ditambah B. Nah, 4A ditambah B itu hasilnya berapa tuh? P4 kan udah kita hitung tadi 2 ya. Satu lagi yang P-3 gitu ya. P-3 berarti nanti kita ganti si variabel X-nya sama min 3. Jadi ini min 3A tambah B. Gitu ya. Ini sama dengan minus 5. Udah deh, bentuk ini kita eliminasi ya. Nah, kita kurangin nih. Jadi berapa tuh? Yang pertama dulu aja ya. 4A minus 3A itu tuh jadi 7A kan. 7A sama dengan 2 minus 5. Jadi berapa tuh? 2 minus 5. 2 tambah 5, 7 ya. Berarti si A-nya 1 nih. 7 kali berapa yang hasilnya? 7, 1 jawabannya ya. Terus nyari si B-nya. Pakai persamaan yang ini aja ya. 4A tambah B sama dengan 2. Jadi 4 kali 1 tambah B sama dengan 2. Ya, jadi 4 tambah berapa yang hasilnya 2? B-nya tinggal 2 kurang 4 aja. Itu min 2 gitu ya. Nah, karena sisanya di sini adalah AX plus B. Ya, berarti A-nya kita ganti aja sama. A-nya kita ganti sama 1. B-nya kita ganti sama min 2 ya. Jadi sisanya berapa tuh? Sisanya sama dengan 1X tambah B gitu ya. Nah, ini sisanya ya. Sisa X1X tambah BB-nya kan udah dapat tadi, sorry. Jadi minus 2 gitu ya. 1X minus 2, nah ini. 1 sih biasanya nggak ditulis ya. Jadi, yang mana aja tuh jawabannya benar? Benar nggak itu? Pernyataan yang ketiga ya. Pernyataan yang ketiga. Oke, ini kita batasin dulu aja ya. Pernyataan pertama, ini pernyataan kedua. Terus ini pernyataan yang ketiga ya. Satu lagi, PX pasti polinomial berderajat 3. Sorry, tadi yang ketiga ini benar ya. Nah, ini benar nggak kira-kira? Nah, menurut teorema sisa, suatu suku banyak PX itu komposisinya ada 3 ya. Yang pertama pembagi, kemudian kita kali dengan hasil bagi, ditambah sisa. Jadi ada 2 unsur di sini. Ada 3 unsur yang penting. Pembagi, hasil bagi, sama sisa. Jelas dulu ya sampai sini ya. Nah, di sini sisa itu tidak menentukan informasi apapun tentang derajat dari si hasil baginya. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan derajat si polinomial PX, ya, caranya kita harus tahu dulu di sini berapa derajat si pembaginya. Derajat si pembagi
dan derajat hasil bagi gitu ya. Jadi derajat polinomial Px simpelnya sih gini ya, derajat Px, derajat si P ini akan sama dengan derajat si pembagi. Kalau dikali kan berarti ya derajatnya tinggal ditambah ya. Ditambah derajat hasil bagi gitu ya. Ngerti gak sampai sini? Misalnya Hx-nya itu X plus 1 nih. Jadi derajat dari si hasil baginya yang ini. Ini derajat 1. Terus derajat pembaginya kan derajat 2. Jadi derajat polinomial Px-nya berapa tuh? 2 tambah 1. 3 ya. Oke, ini mah benar. Nah, sekarang kalau misalnya hasil bagi, contohnya berderajat 3. Kayak gini ya. Hasil baginya misalnya X pangkat 3 plus 100 gitu. Ini derajat 3 gitu ya. Nah, derajat si pembaginya itu kan derajat 2 tuh. Jadi si polinomial Px-nya nanti derajat berapa tuh? Derajat Px-nya. Derajat 5 kan ya. Jadi, kalau misalnya ditanya polinomial Px itu pasti berderajat 3 ya belum tentu. Ya, jadi ini salah. Derajat polinomial itu hanya akan bergantung sama si hasil baginya. Dan soal ini kan tidak memberikan informasi apapun tentang hasil bagi. Jelas ya? Soal yang ketujuh, diketahui X kuadrat min X min 6 adalah faktor dari suku banyak, itu 4X pangkat 3 min 7X kuadrat min AX tambah B ya. Nah, tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Berarti ini langsung aja kita faktorin ya. Jadi X kuadrat min X min 6, kalau kita faktorin kan ini jadi X min 3 kali X plus 2 ya. Nah, yang ini pembuat nolnya ma 3 ya. Yang ini min 2 gitu ya. Jadi berapa nih? Kalau misalnya kita masukin akar-akarnya ke fungsi polinomnya, berarti P kalau kita hitung di 3, itu mesti 0. Sama P kalau kita hitung di min 2, itu mesti 0 juga ya. Nah, berarti kalau P kita hitung di 3 berapa nih? 4 dikali 3 pangkat 3. 4 kali 27, 108. Dikurangin 7 kali 9, itu 63 ya. Terus kurangin 3A tambah B sama dengan 0. Nah, jadi ini setiap huruf X-nya kita ganti gitu loh, sama akar-akarnya gitu ya. Terus kalau P dihitung di minus 2, 4 kali minus 8 itu minus 32 gitu ya. Sini minus 28, 7 kali 4, min 7 kali 4 kan. Yang ini jadi plus 2A, ini plus B gitu ya. Sama dengan 0. Jadi ini berapa nih? Min 3A plus B jadi berapa? 2A plus B jadi berapa? Min 3A plus B jadi 108 kurangin 63, 45 ya. Kalau pindah ruas ini jadi min 45 nih. Satu lagi yang 2A tambah B. Itu 60 ya. Ini pindah ruas ke sini. Kurangin aja ya. Jadi min 3A, min 2A itu min 5A. Min 45, min 60 itu min 105 ya. Cocok ya. Min 3, ini kan min 3 minus 2 tuh. Min 3 minus 2 ya minus 5 kan. Min 45 min 60 ya min 105. Jadi si A-nya berapa nih? A-nya 21 harusnya ya. Nah, jadi kita coba hitung yang itunya ya. 2A. Si B-nya kita hitung. 2A tambah B sama dengan 60. Berarti 2 kali 21 tambah B sama dengan 60. Jadi 42 tambah berapa yang hasilnya 60? B-nya itu 18 ya. Jadi A-nya 21. Si B-nya 18 gitu ya. Jadi pernyataan yang ini salah, yang ini juga salah. Nah, faktor lainnya berapa nih? Faktor lainnya berarti kita buat dulu polinomial Px-nya ya. Jadi Px di sini sama dengan
4x pangkat 3 min 7x kuadrat minus AX ya, berarti sini minus 21x tambah 18. Nah, kita pakai Horner aja ya, kita ambil koefisien-koefisiennya ini 4, min 7, min 21 sama 18. Jadi 4, minus 7, minus 21, 18. Nah, ini kita bagi. Dengan akar-akarnya itu 3 kan sini ya, 3. Berarti ini 0. 4 kali 3 itu 12. Nanti tambahin nih. 12 kurang 7 ini 5. Terus jadi ini 15. Min 21 tambah 15 minus 6. Minus 6 kali 3 itu minus 18. Nah, ini sisanya 0. Hal ini menunjukkan bahwa 3 ini adalah salah satu akar dari polinomial Px itu ya. Nah, berarti di sini akar-akarnya itu karena polinomialnya derajat 3, ini jadi derajat 2 ya. 4x kuadrat, yang ini 5x ya. Nah, ini kalau kita faktorin gimana nih? 4x kuadrat ini 2x sama 2x ya. Kalau 6 tuh berarti 2 sama 3 kan ya. Kita pakai 2 sama 3 aja. Supaya nanti kalau kita cross, ini hasilnya berapa nih? 2x kali 3. Itu 6x. 2x kali 2. Sorry ya. Ini 2x kali 2 berapa? 4x. Oh, ini nggak bisa ya kalau misalnya pakai itu ya. Coba kita pakai 1 sama 4 deh. 1 sama 4 juga nggak deh. Kayaknya ini pakai 6 sama 1. 4x kuadrat tambah 5x minus 6. Nah, ini kalau difaktorin gimana ya? Ini pakai 3 sama 2 aja. Kita coba dulu deh sekali lagi ya. Bisa saya salah hitung. 4x dikurangi 6x ini nggak mungkin. Coba kalau pakai ininya 1 sama 4 ya. Ini 1 sama 4. Ini 2 sama 3. Nah, ini kan bisa nih. Kita cross. 4x sama 2 itu kombinasi angkanya kan 8x. Ini x sama 1x kali 3 ini 3x ya. Jadi ini kalau difaktorin bisa menghasilkan angka yang di tengah nih. Bisa ngasilin 5x. Ya. Jadi supaya menghasilkan 5x yang ini kudu minus, ini kudu plus. Nah, kayak gini ya. Jadi salah satu akarnya tuh 4x min 3 ya. Kalau x min 2 mah udah jelas. X plus 2 mah jelas ya, tadi kan udah. Berarti salah satu faktornya, faktor lainnya di sini kan udah tahu nih. X plus 2. Berarti di sini ada 4x min 3 gitu ya. Jadi ini benar atau salah? 4x min 3. Oh, ini salah juga ya. Nah, hasil kali akar-akarnya 9/2. Berarti ini kan polinomialnya tadi punya akar lagi ya. Akarnya berapa nih? Ini 4x min 3 ya. Tadi kan dapat faktornya gitu. Jadi ini berapa nih pembuat 0 nih? 3/4 ya. Jadi kalau kita kaliin 3 kali 3, 9/4 kali minus 2 itu min 9/2. Nah, min 9/2 benar atau salah? Yang ini. 3 kali min 2 kali 3/4 hasil kali akar-akarnya berarti ini kita kaliin nih. Minus 6 kali 3/4. Min 18/4 ini harusnya minus ya. Berarti ini salah. Soal yang ke-8, diketahui suku banyak min 4x pangkat 4 tambah 17x kuadrat min 24x tambah 12 dibagi 2x min 3. Nah, ini coba kita bagi aja pakai Horner ya. Jadi kita bagi dulu ya. Yang pertama itu min 4x pangkat 4. Kita urutin aja dulu ya. Jadi min 4x pangkat 4 gitu ya. Ditambah 0x pangkat 3. Terus ditambah 17x pangkat 2. Terus kurangi 24x. Tambah 12 gitu ya.
Nah, kita ambil koefisien-koefisiennya ini. Nah, ini koefisiennya kan min 4, 0, 17, min 24, terus 12. Kita mau bagi pakai Horner. Dibagi sama berapa? Nah, itu si pembaginya itu bentuknya hati-hati. AX plus B. Jadi nanti hasil bagi yang kita peroleh itu mesti kita bagi lagi sama A. Itu masih hasil bagi sementara kalau pakai Horner. Kalau mau langsung mah ya pakai pembagian bersusun aja cara panjang gitu ya. Jadi ini 2x min 3 kan si pembaginya. A-nya tuh berapa? A-nya tuh 2 ya. Nah, jadi di sini akarnya itu adalah 3/2. Nah, gini. Ini 3/2 gitu ya. Berarti ini turun. Ini minus 4 kali 3/2 itu minus 6. Ini jadi minus 6 kali 3/2 itu minus 9. Yang ini 8. Ya, 8 kali 3/2 itu 12. Terus yang ini minus 12. Minus 12 kali 3/2 itu minus 18. Nah, ini tambahin ya, 12 kurangi 18 itu kan minus 6. Minus 6 di sini itu adalah sisa dari pembagian polinom ini ya. Terus ini X pangkat 3 gitu ya. Ini X pangkat 2, ini X, ini min 12. Hati-hati, ini masih hasil bagi sementara. Jadi kita kudu bagi sama 2. Sekali lagi kita kudu bagi sama 2 tuh sama A-nya. Kalau pakai Horner ya. Kan logika aja mak. Min 4x pangkat 4 dibagi 2x. Itu pasti min 2x pangkat 3. Nggak mungkin min 4 lagi di depannya. Jadi ini ada kelipatannya gitu ya. Nanti ya ini kita bagi sama 2 berarti masing-masing. Jadi berapa tuh? Min 4 bagi 2 itu minus 2x pangkat 3. Ya. Terus ini jadi minus 3x pangkat 2. Terus plus 4x gitu ya. Kurangin 6. Nah, inilah hasil baginya, teman-teman. Ini hasil bagi. Kalau minus 6 ini sisa ya. Jadi sisanya minus 6. Pernyataan kedua itu salah. Harusnya minus 6. Terus HX-nya berderajat 4. Berderajat 3 itu benar ya. Ini kan derajat 3 tuh hasil baginya. Terus H dihitung di S plus 5. Sisanya kan minus 6. Minus 6 tambah 5 berapa tuh? Min 11 kan? Nah, berarti hasil baginya di sini. Ya, hasil bagi tuh ya si HX ini nih. Ini hasil bagi. Kita ganti sama min 11 semuanya ya. Min 11. Min 6 tambah 5. Min 6 tambah 5 kok min 11? Minus 6 tambah 5 berapa sih? Min 1. Nah, itu sama dengan min 11. Cocok gak ya? Berarti di sini min 2 dikali min 1 pangkat 3 tuh min 1. Terus min 3 dikali min 1 kuadrat ya udah min 3 aja. Ini tambah 4 kali min 1 kurangi 6. Jadi berapa nih? Ini 2 kurang 3 kurang 4 kurang 6. Ya. 2 kurang 3 min 1 min 1 min 4 min 5 min 5 min 6 itu min 11. Ya, jadi ini min 11 nih hasilnya. Cocok nggak yang ini? Ya, ini benar ya. Terus HX-nya adalah itu salah. HX-nya kan ini. Ya. Harus dibagi lagi sama 2 gitu. Jadi supaya nanti kalau kita kaliin ini dengan pembaginya kan si 2x min 3 ya jatuhnya ke polinom aslinya gitu. Jadi urutan jawabannya benar di sini benar salah benar salah. Soal yang ke-9. Nah, PX X min 2 adalah faktor dari suku banyak PX ya. Berarti kalau PX dibagi ini dibagi sama X min 2 sisanya 0. Ya. Dibagi X min 2 sisanya 0. Kenapa? Karena faktor gitu ya. Jadi pernyataan pertama ini benar nih. Terus PX
dibagi X plus 2, sisanya plus 8. Ya. Sisanya minus 8 tuh di soal dikasih tahu sisanya minus 8 ya. Terus ada suku banyak lain. Di sini QX ya. QX memberikan sisa 3x plus 2 kalau dibagi x kuadrat min 4. Berarti QX dibagi x plus 2 gitu ya. Kali x min 2. Sisanya ini 3x plus 2 gitu ya. Terus di sini ada lagi Rx ya. Rx sama dengan Px ditambah Qx min 2. Kita cek dulu pernyataan mana yang benar ya. Katanya Px habis dibagi sama X min 2. Kalau misalnya faktor ya berarti ini benar juga ya karena habis dibagi. Terus kita lihat ya di sini. Px dibagi X min 2 kali X plus 2 dikali sisanya tuh 3X plus 2. Nah, berarti kalau Qx-nya dibagi X min 2, kita hitung di akarnya 2 gitu ya. Berarti langsung sisanya berapa nih? 3 kali 2 tambah 2. Berarti sisanya 6 tambah 2 ya 8 ya. Ini juga benar. Sisa Rx jika dibagi X kuadrat min 4 ya. Nah, katanya kan Rx di sini sama dengan Px tambah Qx kurangin 2 ya. Berarti kalau kita bagi sama X kuadrat min 4 ya, Px-nya ya, Px dibagi X min 2. Berarti Rx-nya gini di sini ya. Rx itu sama dengan pembaginya ya. Itu yang pertama kalau kita mau hitung di ini dulu ya, di X-nya 2. Buat Px sih hasilnya 0. Kalau buat Qx berapa tuh? Ini kalau kita mau hitung R-nya di 2 maksudnya nih. R2 berarti di sini sama dengan P2 gitu ya. Ditambah Q2 dikurangin 2 gitu ya. Terus kalau R-2 ini gimana nih? Ini P-2 ditambah Q kali min 2 ya. Terus kurangin 2 ya. P2 berapa nih? P2 ini kan hasilnya tuh 0 ya. Jadi ini 0 ditambah kalau Q2 tadi udah ya sisanya 8 ya. 0 tambah 8 kurang 2 ini 6 nih. Ya. Berarti kalau misalnya yang ini R-2 berapa nih? P-2. Kalau P-2 pakai yang ini nih. Min 2 ya. Jadi berapa tuh? Langsung aja sisanya minus 8 ya. Ditambah Q minus 2 yang ini kan. Kalau Q minus 2 berarti sisanya langsung kita hitung sini ya. 3X min 2 berarti 3 kali min 2 tambah 2. Minus 6 tambah 2 minus 4 ya sisanya. Berarti tambah minus 4. Minus 2. Ini berapa nih? Min 12 minus 2. Min 14 ya. Nah ini kan dibaginya sama X kuadrat min 4 ya. Berarti kalau R2 ya kayak biasa. Ini sama dengan AX sama dengan A kali 2 tambah B atau 2A tambah B ya. Karena ini kan sama dengan AX plus B sih sebenarnya sisanya ya. Nanti X-nya kita ganti sama 2 nih. Tadi lupa kita tulis. Ini juga sama AX tambah B ya. Nanti X-nya kita ganti sama min 2. Jadi ini mesti sama dengan min 2A tambah B. Nanti kita eliminasi ya di sini. Jadi 2A tambah B sama dengan 6. Min 2A tambah B sama dengan min 14 gitu ya. Nah ini kalau kita kurangin berapa tuh? 2A tambah 2A, 4A ya.
6 minus minus 14 itu 20. Jadi A-nya 5 kan. Jadi 2A tambah B berapa tuh? 2A tambah B sama dengan 6 kan? 2 kali 5 tambah B sama dengan 6. Jadi 10 tambah B ini sama dengan 6. Nah, si B-nya minus 4 nih. A-nya 5, B-nya minus 4. Sisanya kan tadi, ini AX plus B nih. Sisanya. Ya. Berarti A-nya nanti kita ganti 5, si B-nya kita ganti sama minus 4. Ya, tinggal gitu aja. Jadi gimana tuh? Ya, jadi sisanya bisa kita tulis ini ya. Sisanya sama dengan 5X minus 4 ya. Cocok nggak tuh sama pilihan? Enggak ya. Harusnya 5X min 4. Jadi ini salah ya. Soal yang ke-10. Jika PX sama dengan 4X pangkat 4 min 3X kuadrat tambah 3X plus 5 dibagi oleh min 2X plus 1. Berarti ini PX-nya kita urutin dulu dari yang punya derajat paling tinggi ya. Nah, jadi PX-nya ini sama dengan 4X pangkat 4 gitu ya. Dikurangin 3X pangkat 2. Ditambah 3X tambah 5 gitu ya. Nah, ini kayaknya ada yang kurang nih. Ini kan langsung ngegejelik ke pangkat 2 gitu. Berarti ini kudunya plus 0x pangkat 3. Nah, jadi kita ambil koefisien-koefisiennya. Setelah kita urutin gini. Kita mau pakai Horner aja ya. Buat ngebaginya. Jadi kan ini 4, 0, min 3, 3, 5 gitu ya. Nah, terus kita bagi sama min 2x plus 1 ya. Dibagi sama min 2x plus 1. Ingat pembaginya ini bentuknya AX plus B. Jadi nanti hasil bagi yang kita dapat kalau pakai Horner, itu hasil bagi sementara. Yang nanti kita kudu bagi sama A-nya gitu ya. Sama A-nya kan di sini minus 2. Ya. Kalau misalnya nggak mau dibagi lagi ya, kita pakai pembagian bersusun tuh yang panjang ya. Nah, berarti yang bikin dia 0 ini berapa nih? Setengah ya. Berarti ini kita bagi sama setengah. Ya, nanti kita dapat hasil bagi sementara. Gimana nih? Kita beresin aja dulu ya. Ini 4 dikali setengah itu 2. Terus 0 tambah 2 itu 2 ya. Kali setengah itu 1. Jadi min 3 tambah 1 min 2 ya. Min 2 kali setengah itu min 1 gitu ya. Terus 3 kurang 1 itu 2. 2 kali setengah itu 1. Ya. Nah, ini sisanya 5 tambah 1. 5 ditambah 1 sama dengan berapa? 6 ya. Nah, ini berarti kita dapat sisanya tuh 6. Jadi yang pernyataan kedua itu salah ya. Nah, ini tinggal kita lengkapin. Kan pembaginya itu berderajat 1. Ya, ini pembaginya ya. Derajatnya 1. Hasil baginya derajat berapa? Derajat 3. Supaya kita menghasilkan polinomial PX yang punya derajat 4 gitu. Ya. Nah, ini kan kayak gini. Ini plus, min, terus ini plus lagi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Bentuk ini adalah hasil bagi sementara. Kudu kita bagi sama negatif 2. Lah, kenapa harus dibagi sama negatif 2? Kan ini masih pakai metode Horner ya. Kalau pakai metode Horner, ada koefisien A-nya kita harus bagi. Ini baru hasil bagi sementara, teman-teman. Jadi hasil bagi finalnya di sini, HX itu sama dengan berapa nih? 4 dibagi minus 2, itu minus 2. X pangkat 3 gitu ya. Terus 2 bagi minus 2, itu minus X kuadrat. Terus minus 2 dibagi minus 2 itu plus 1 atau plus X gitu ya. Terakhir 2 bagi minus 2 itu minus 1. Berarti ini benar nggak tuh si hasil baginya? Wah, cocok ya, ini benar.
Terus yang P minus 2 berapa nih P minus 2? P dihitung di negatif 2. Jadi semua variabel X-nya kita ganti sama negatif 2 gitu ya. Variabel X yang mana? X yang ini dong. Ya. Kita ganti ya. Jadi P min 2 berapa nih? 4 ya. Kali min 2 pangkat 4 itu 16. Kurangi 3 kali min 2 kuadrat itu 4 gitu ya. Tambah 3 kali minus 2 itu minus 6 tambah 5. Jadi ini berapa nih? Kita hitung. 64 dikurangin 12. 64 kurang 12 berapa? 56 ya. 56. Ya 52 kurangi 6. 46 tambah 5. 46 tambah 5 berapa tuh ya? 51 ya. Ini 51. Nah ini si P-nya. Jadi pernyataan ketiga benar salah? Benar ya. Sisanya derajat 1. Nah ini kita lihat. Ya sisanya mah kan 6 ya. 6 mah nggak punya derajat. Jadi benar atau salah? Salah. Kalau derajat 1 tuh ada variabel X-nya nih. Kayak ini nih 2X. Nah, itu derajat 1. Kalau angka doang mah enggak gitu ya. Akar-akar dari persamaan suku banyak. 2X pangkat 3 tambah 7X kuadrat min 7X min 12. Nah, tentukan pernyataan-pernyataan berikut ini ya. Mana yang benar. Berarti ini kita akarin aja ya. 2X pangkat 3 tambah 7X kuadrat kurang 7X kurang 12. Kita masukin aja ya kalau X-nya 1 aja ya. 2 tambah 7, 9. 9 kurang 7, 9 kurang 7, 2 ya. 2 kurang 12 itu min 10, itu enggak. Coba kalau kita masukin pakai min 1 ya. Jadi ini minus 2 gitu ya. Tambah 7. Ini tambah 7 gitu ya. Kurang 12. Sama dengan 0. Ini untuk X-nya min 1 ya. Kita coba-coba nih. Kalau kita pakai X-nya min 1, kita masukin ke sini. Hasilnya 0 nggak? Oh iya, ternyata ini 0 nih. Ya, kan ini 12. Yang ini kurang 12 ya. Ya, 0. Berarti si min 1 ini adalah salah satu akarnya. Nah, kalau udah gini gampang nih. Kalau kita mau pakai Horner ya, gampang. Tinggal lihat aja. Koefisiennya 2, 7, min 7, min 12. Nah, ini nanti kalau kita pakai Horner, buat nentuin si faktor yang lainnya, tinggal masukin aja si akarnya tuh min 1. Ya. Jadi ini 2. 2 kali min 1 tuh minus 2. 7 kurang 25. Ini minus 5. Ini minus 12 kali min 1. Ini jadi plus 12 ya. Nah, kalau kita jumlahin kan ini 0 nih. Berarti menunjukkan bahwa si min 1 itu adalah salah satu akarnya. Nah, ini kan kita dapat nanti dalam bentuk kuadrat kayak gini ya. Si hasil baginya 2X kuadrat ditambah 5X kurang 12. Nah, ini kalau kita faktorin, ambil ujung-ujungnya nih. 2 sama 12. 2 tuh 1 sama 2 ya. Atau 2X, ini 1X gitu ya. Nah, ini pakai 4, ini pakai 3 faktor dari 12. Kita cross. 2X kali 4 itu 8X. X kali 3 itu 3X ya. Nah, supaya jadi 5 kan berarti yang atas yang kudu minus. Ini minus, ini plus gitu ya. Ya udah, ini faktornya nih. 2X min 3. Satu lagi X plus 4. Jadi si polinomial PX ini bisa kita tulis gini. PX sama dengan 2X min 3 kali X plus 4. Satu lagi tadi X plus 1 gitu ya. Nah, ini berarti akar-akarnya berapa aja nih? Ini 3/2 ya. Yang ini min 4. Yang ini min 1 ya. Nah, katanya X1 kurang dari X2 kurang dari X3 gitu ya. Berarti X1 yang paling kecil. X1-nya tuh yang paling kecil. Yang paling kecil berapa nih? X1-nya minus 4. X2-nya yang sedang. X3-nya paling besar. Ya. X1-nya minus 4, ini benar. X2-nya 1, salah ya.
X2-nya kudunya mah min 1 di sini. X3-nya 3/2, ini benar nggak? Ya benar ya. Terus di sini X1 tambah X2 tambah 4X3. Berarti di sini minus 4 tambah min 1 tambah 4 kali 3/2. Ini berapa nih? Ini coret ya. Jadi minus 5 tambah 6. 1. Ini benar ya? Cocok kan? Soal yang ke-12, Px sama dengan 3x pangkat 3 minus dalam kurung 2n min 1 x kuadrat tambah x tambah n tambah 9. Habis dibagi oleh x plus 1. Tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Ya, ini kan katanya habis dibagi. Ya, kalau habis dibagi, artinya sisanya 0. Dengan kata lain, si x plus 1 ini adalah faktor dari Px ya. X plus 1 adalah faktor dari Px. Jadi akarnya berapa nih? Min 1 kan? Nah, artinya nanti Px-nya itu bisa kita tulis kayak gini. Px-nya untuk variabel x di sini kita ganti semua sama min 1 ya. Jadi P dihitung di min 1 berapa nih? 3 kali min 1 pangkat 3. Jadi 3 ya kali min 1. Ini X-nya kita ganti sama min 1 semua. 1 pangkat 3. Dikurangi 2N min 1. Min 1 kuadrat itu 1 ya. Terus tambah ini min 1. X-nya ganti sama min 1. Tambah N tambah 9. Nah ini hasilnya kudu 0. Kenapa harus 0? Kan habis dibagi gitu ya. Jadi ini minus 3. Minus 1 hati-hati nih ya. Minus 1 dikali 2N min 1. Jadi min 1 kali 2N. Ini suka nggak teliti nih. Minus 1 kali min 1 itu kan plus 1 ya. Itu plus 1. Kurang 1 gitu ya. Tambah N tambah 9. Sama dengan 0. Ya ini P min 1-nya. Jadi berapa tuh? Yang ada N-nya kita kelompokin dulu. Minus 2N tambah N jadi minus N ya. Minus N. Terus ini angkanya min 3. Yang ini 0. Min 3 tambah 9. Ya plus 6. Ini sama dengan 0. Jadi N-nya berapa tuh? Kayak N-nya 6 ya. Pernyataan 1 benar nggak? Benar ya. Berarti kita balikin lagi nih ke polinomial Px. Kita ganti si huruf N-nya sama 6. Jadi Px di sini ya. Kita tulis pelan-pelan. Px-nya sama dengan 3x pangkat 3 dikurangin 2 kali 6 itu 12. Kurangi 1 itu 11. X kuadrat ya. Ini nggak usah pakai kurung lagi. Ngapain pakai kurung, jadi lebay ya. Kurangin 11x kuadrat. Ditambah X. Tambah N. Tambah 9. N-nya berapa? N-nya 6 ya. 6 tambah 9, 15. Gitu. Nah, salah satu faktornya adalah X min 3. Berarti kita cek aja akarnya. Kalau X min 3 itu faktornya, misal ya, misal si X min 3 itu benar faktornya, berarti yang bikin dia 0 berapa? 3 kan? Kita ganti ini semua huruf X yang ini sama 3. Apakah hasilnya tuh 0? Coba kita cek ya. Jadi 3 dikali 3 pangkat 3 berapa nih? 27. Dikurangi 11 dikali 9 ya. Tambah 3 tambah 15. Coba aja kita hitung nih. 3 kali 27, 81 ya. Dikurangin 99. Ini berapa tuh? 18 ya. Minus 18. Ditambah 3 tambah 15. Ini 0 nggak? Min 18 tambah 18. Ya. Ini buat Px-nya. Ya, ini 0 ya hasilnya. 0 nih. Berarti ini Px-nya tuh 0. Kalau 0 berarti faktornya atau bukan? Kalau 0 faktornya atau bukan? Akarnya atau bukan? Ya iya ya.
Jadi ini benar tuh. Nah, terus salah satu faktornya adalah 3x kuadrat min 2x min 5. Nah, ini kita cek 3x kuadrat min 2x min 5. Ya. Ya, coba aja di sini ya 3x kuadrat min 2x min 5. Artinya kita bagi aja si polinomial itu sama x plus 1 deh ya. Kita bagi sama x plus 1. Jadi kita urutin dulu aja koefisiennya gini nih. 3 min 11, 1, 15 pakai Horner ya. Kita urutin kayak gini, terus kita bagi sama akarnya. Akarnya kita bagi sama yang ini ya, sama min 1, kita cobain sama min 1. Jadi ini min 1, ini 3 kali min 1 kan min 3. Nah ini kudu ditambahin nih. Jadi berapa nih? Min 11 tambah min 3, ini min 14. Kali min 1 ya ini 14. Nah ini 15, 1 tambah 4. Ya ini min 15. Nah ini sisanya 0 nih. Ya, ini 0. 0 itu sisa. Nah ini berarti 3x kuadrat minus 14x tambah 15. Nah, berarti salah satu faktornya itu. Bener nggak sih? Enggak ya, salah ya. Hasil baginya kan kita dapat 3x kuadrat min 14x tambah 15. Udah jauh ya. Jadi ini salah. Coba kalau kita hitung di P2, berapa nih? Berapa nih ya? Kita... salah atau benarnya? Sorry. Ini benar, ini bisa kita cek dulu aja ya. Ini kalau kita faktorin berapa nih? 3. Sorry, ini coba kita faktorin ya. 3 tuh ini 3 sama 1 ya. Terus ini 5 sama 1 gini. Sorry. Ini kita cek dulu ya. 3x kali 5 berapa? Ini 15x. 1x kali 1, ini 1x ya. Supaya jadi minus, yang ini kan kudu minus nih. Ini harus minus, ini kudu plus gitu ya. Jadi kan nanti ini 3x tambah 1 kali x min 5 ya. Kali x plus 1. Nah ini si suku banyak ini kalau difaktorin tuh jadi kayak gini. Nah sekarang kan salah satu faktornya tuh adalah itu tuh. 3x kuadrat min 2x min 5. Kalau kita faktorin gimana sih? 3x kuadrat min 2x min 5 tuh. Di sini aja ya kita faktorin. 3x pangkat 2 min 2x min 5. Berarti kan ini 3 sama 1. Ini 5 sama 1 gitu ya. Kasih x, ini kasih x. Berarti ini berapa nih? 3x. Ini x kali 5, ini 5x ya. Berarti ini kudu minus, ini kudu plus gitu. Supaya jadi minus 2. Nah tapi kan kalau kita lihat faktornya mah 3x min 5 mah nggak ada ya, bukan faktornya. Kalau x plus 1 mah ada, bener ya. Nah, jadi ini faktornya cuma ada 3 unsur nih. Ini 1, 2, 3. Ada polinomial berderajat 3 ya. Jadi akar-akarnya ada 3. Jadi ini bener salah. Salah ya. Terus P2 sama dengan min 3. Berarti kita ganti aja x-nya sama 2 di sini ya. Jadi 3 kali 2 berapa tuh? 6 tambah 1, 7. 2 kurang 5 itu min 3 gitu ya. Sorry, ini mah langsung kita masukin faktor lagi. Berarti kita harus masukinnya ke polinomial px-nya nih teman-teman. Jadi gimana nih? Coba kita lihat P2-nya. P2 kita ganti deh sama 2 ya. Jadi 3 dikali 8 dikurangi 11 kali 4 tambah 2 tambah 15. Ya. Jadi berapa ini? 24 dikurangi 44 minus 20. Minus 20 tambah 2 tambah 15. Minus 20. Ini kan 24 ya. 24 kurangi 44 itu minus 20. Minus 20 tambah 17. Ya minus 3 ya. Oh cocok ini teman-teman. Ya. Ini benar nih. Jadi benar-benar salah benar. Ya.
Soal nomor 13. Diketahui suku banyak 4x pangkat 4 min 6x pangkat 3 min 10x kuadrat. Ya, minus 1. Nah, dibagi sama 2x kuadrat min 2x min 3. Nah, coba nih ya, sekarang kita pakai pembagian susun. Karena isi 2x kuadrat min 2x min 3 ini sih kayaknya nggak bisa difaktorin ya. Jadi kita pakai pembagian susun ya. 2x kuadrat kurangin 2x kurangin 3. Ini kita pakai pembagian susun. Jadi kan ini 4x pangkat 4 dikurangi 6x pangkat 3 kurangi 10x kuadrat. Hati-hati ya, ini koefisien x-nya nggak ada, berarti tambah 0x kurangin 1. Satu-satu deh ya, kita bagi 4x pangkat 4 dibagi 2x kuadrat berapa nih? 2x kuadrat. Nah, baru ini kita kaliin 2x kuadratnya sama 2x kuadrat. Itu jadi berapa nih? 4x pangkat 4 ya. Sama min 2x. 2x kuadrat kali min 2x. Min 4x pangkat 3 ya. Terus 2x kuadrat kali min 3. Minus 6x kuadrat ya. Kita kurangin ya. 4 kurang 4 jelas habis. Sekarang ini. Minus 6 dikurangi minus 4. Minus 6 tambah 4 ya minus 2 kan. Minus 2 x pangkat 3 gitu ya. Yang ini minus 10 tambah 6. Minus 10 tambah 6. Tambah dari mana kan? Minus ketemu minus, iya nggak? Ya. Jadi min 10 tambah 6 ya minus 4 gitu ya. Tambah 0x. Coba. Di sini kita bagi lagi. Minus 2 dibagi 2. Berapa? Minus 2 dibagi 2 berapa coba? Minus x ya. Minus x. Terus minus x kali minus 2. Minus x kali 2x kuadrat dulu ya. Ini jadi minus 2x pangkat 3 nih. Ya. Terus min x kali min 2x. Ini jadi plus 2x kuadrat gitu ya. Kita kurangin. Min x kali min 3. Ini kali ini ya. Jadi plus 3x ya. Jadi min 4 minus 2 berapa tuh? Yang ini. Kalau minus 2 dikurangi. Sorry ya ini salah warna. Minus 2 ditambah 2 itu kan 0. Terus minus 4 dikurangi 2 ya minus 6 ya. Minus 6x kuadrat. 0 kurang 3x minus 3x. Ini minus 1. Nah ini minus 6 dibagi 2. Minus 6 dibagi 2 berapa? Minus 3 ya. Jadi ini minus 6x kuadrat. Terus minus 3-nya kita kaliin lagi sama minus 2. Pakai pembagian bersusunnya ini kudu teliti ya. Tambah 6x. Tambah 9. Nah gitu ya. Kalau kita kurangin berapa nih? Min 3, min 6 itu min 9x. Min 1, min 9 itu min 10. Nah ini tuh berarti sisa ya. Ini kan kita kurangin habis nih. Ya nggak sih? Minus 6 dikurangi minus 6 ya habis. Terus minus 3 dikurangin. Minus 3 dikurangin 6 berapa? Min 9. Cocok ya min 9. Udah cocok tuh. Fix. Cocok. Min 9. Oke. Terus minus 1 kurangin 9 berapa tuh? Jadi minus 1 kurangin 9 minus 10 ya. Oke, cocok ya ini minus 10. Ya udah ini nih sisanya. Ya. Jadi ini hasil bagi. Hasil bagi. Yang ini sisa ya. Coba hasil baginya ini. Benar nggak? 4x kuadrat min 2x min 6. Ya jelas salah ya. Hasil bagi yang benarnya tuh ini gitu ya. Sisanya adalah 9 min 9x min 10 ini benar. Terus nilai suku banyak itu untuk x sama dengan min 1 ya. Berarti kita masukin ke polinomial ini nih. X sama dengan min 1. Jadi berapa tuh?
P min 1. Ya, P min 1 sama dengan 4 kali min 1 pangkat 4 tuh berarti 4 ya. Kurangin 6 kali min 1 pangkat 3 tuh min 1. Kurangin 10 kali min 1 kuadrat berarti min 10 tambah 1. Jadi berapa nih? 4 tambah 6 kurang 10 tambah 1. 10 kurang 10, 0. 0 tambah 1, 1 ya. Ini kayaknya ada yang salah lagi nih nulisnya. 4 kurang 6 kurang 10. Ini minus tuh kudunya kan. Jadi harus cek ulang ya. Kadang-kadang nggak kelihatan soalnya. Jadi kita tuh nggak ngeh gitu. Ya kalau nggak ngeh harus gimana? Harus ngecek ulang ke soal gitu ya. Ya ini minus 1. Jadi ini benar. Terus sisa suku banyak jika dibagi oleh X min 1. Dibagi oleh X min 1 berarti ya kita hitung aja. Akarnya ini P1. P1 ya. Akarnya berarti kita hitung P di X sama dengan 1 berarti ya. Nah ini nggak boleh kita masukin ke sini teman-teman. Nggak boleh kita masukin ke sini. Kenapa? Karena menurut teorema sisa fungsi polinomial Px gitu kan. Itu tuh sama dengan pembagi ya. Pembagi dikali hasil bagi tambah sisa. Nah, kalau kita mau masukin langsung ke sini, kadang-kadang suka nggak teliti. Hasil baginya ya. Si hasil baginya kan kita mesti masukin dulu yang ini nih. Hasil bagi yang udah kita dapat ya. Yang ini, yang 2x min 2x pangkat 3, 2x kuadrat min x min 3 ini harus kita masukin kali hasil baginya. Ini hasil baginya udah kali si pembaginya. Baru terakhir tambahin sisanya. Dibanding kayak gitu mah ya udah aja kita hitung aja P-nya di X sama dengan 1 gitu ya. Kan gampang di sini. Tinggal kita cari aja tuh, lihat di sini. X-nya kita ganti sama 1 semua ya. Jadi berapa nih? 4 dikurangin 6 kurangin 10 kurang 1. Min 2 min 2 min 10 min 12 min 12 min 1 ini min 13 ya. Jadi benar salah tuh. Salah ya. Jadi urutannya ini salah, benar, benar, salah ya. Soal yang ke-14, diketahui persamaan suku banyak 2x pangkat 3 tambah x kuadrat minus dalam kurung K plus 5x ya. Jadi kita tulis dulu suku banyaknya gini. 2x pangkat 3 tambah x kuadrat dikurangi dalam kurung K plus 1 ya. K plus 1 x tambah 6 sama dengan 0. Nah dia punya akar-akar karena saling berkebalikan. Maksudnya gimana tuh? Kita harus tahu dulu ini polinomialnya berderajat 3 ya. Jadi kalau misalnya ini akar-akarnya itu pasti ada 3. Alfa, beta, gamma itu misalnya ya akar-akarnya. Kan katanya di sini mempunyai 2 akar yang saling berkebalikan. Berarti ada 2 akar ya. Anggap aja alfa sama gamma tuh berkebalikan gitu ya. Jadi kalau misalnya salah satu akarnya tuh alfa ya. Akar yang lainnya itu kebalikannya. Itu berarti si gamma ini 1 per alfa gitu ya. Ini akar-akarnya gitu ya. Alfa, beta, sama nanti gamanya kita ganti sama 1 per alfa. Ada 3 nih akar-akarnya. Ya. Alfa, beta, sama gamma. Cuma nanti gamanya nggak kita pakai lambang gamma gitu. Nggak kita pakai variabel gamma maksudnya. Jadi kita pakai variabel yang 1 per alfa gitu buat ngitungnya ya. Oke. Nah, sekarang salah satu akarnya adalah min 3. Berarti di sini kita cek aja pakai teorema Vieta aja ya. Kalau teorema Vieta kita harus tahu nih. Ini 2A. Berarti ini 1. Ini A, B, C, D-nya harus tahu. Ini B-nya 1. C-nya min dalam kurung K plus 1. D-nya 6 ya. Berarti ini A, ini B, ini C, ini D gitu ya.
Nah, buat nentuin variabel-variabel yang lainnya yang belum diketahui, kita pakai persamaan ini aja. Yang pertama jumlah ketiga akar nih. Jumlah ketiga akar tuh berarti kan alfa di sini ya. Alfa ditambah beta ditambah gamma. Itu rumusnya adalah min B per A ya. Min B per A. Min B per A berarti berapa tuh? Min 1 ya. Jadi langsung aja min B per A-nya kita ganti sama min 1 gitu ya. Min 1. Ingat ya urutannya ya, kalau teorema Vieta jumlah 3 akar, alfa plus beta plus gamma itu minus B per A, yang ini baru plus C per A kalau jumlah 2 akarnya. Jumlah 2 akar tuh kayak alfa beta tambah beta alfa gitu ya, tambah gamma beta ya. Alfa beta tambah beta gamma tambah gamma alfa gitu ya. Nah, ini yang pertama ya, kita pakai teorema Vieta ini. Terus yang kedua, biar gampang kita pakai hasil kali 3 akar aja ya. Alfa kali beta kali gamma. Berarti kita lihat yang paling pojok tuh D ya. Ini plus, ini minus, ini plus, ini berarti kudu minus. Rumusnya kan min D per A ya enggak? Min D per A berarti minus 6 bagi 2 berapa? Minus 3 ya. Ini udah dibagi 2 belum? Tadi min satunya belum tuh. Harusnya min setengah gitu ya. Nah, berarti dari persamaan yang ini kan katanya akar-akarnya saling berkebalikan. Yang gampang dulu deh. Berarti ini ruas kirinya kita tulis alfa kali beta kali gamanya tuh 1 per alfa gitu ya. Ini sama dengan 3. Minus 3. Nah, ini kita coret nih alfa sama alfa. Jadi betanya tuh minus 3. Jadi minus 3 itu adalah salah satu akarnya. Betul nggak? Kan akar-akarnya tuh salah satunya beta. Ya benar ya. Jadi pernyataan yang ini benar. Terus nilai K adalah 18. Nah, buat tahu si nilai K-nya kudu gimana nih? Kan kita udah punya akarnya ya. Akarnya kita udah dapat nih min 3 dari persamaan yang kedua ya. Yang ini salah satu akarnya tuh min 3. Berarti kita masukin huruf X-nya itu dengan min 3 kita ganti. Jadi 2 gini ya, kita ganti semuanya ini sama min 3 gitu ya. Langsung aja ya, min 3 pangkat 3 berapa tuh? Min 27 tambah 1 dikali min 3 dikuadratin itu berapa? 9 ya. Tambah 9 dikurangin K plus 5 gitu ya. K plus 5 dikali X-nya berapa tuh? Ada X-nya. Minus 3 ya. Jadi minus kali minus ini langsung aja plus. Nah, ini kita ganti sama 3 gitu ya. Awalnya minus tuh, karena itu minus 3 ya udah. Itu aja biar gampang ya. Tambah 6 sama dengan 0. Kita hitung nih. Jadi berapa nih? Minus 54 tambah 9 tambah 3K tambah 15 tambah 6 sama dengan 0. Berarti yang ini kita jumlahin. Min 54 tambah 9 itu minus 45. Minus 45 tambah 21. Berapa nih? Min 45 ya. Minus 54 kurang 9 minus 45 tambah 21. Tambah 3K sama dengan 0. Jadi berapa tuh? Minus 24 ya. Minus 24 ditambah 3K sama dengan 0. Jadi 3K-nya sama dengan berapa nih? 24 ya. Jadi K-nya 8 kudunya ya. Bukan 18, K-nya harusnya 8 tuh. Ya, K-nya sama dengan 8. Jadi pernyataan yang kedua benar salah? Salah ya. Pernyataan yang ketiga jumlah akar-akarnya min setengah. Oh ya udah, inilah udah langsung dapet ya. Ini benar. Terus akar-akarnya saling berkebalikan. Ya kalau saling berkebalikan itu min sepertiga sama 3 kita cari aja di sini. Pakai persamaan apa ya? Yang gampang alfa plus beta plus gamma tuh. Oke nggak kita pakai yang ini? Oke lah ya. Berarti di sini alfa plus beta plus gammanya kita bongkar yang ruas kiri. Kita ke bawahin dulu ya. Jadi ini kan gini nih, alfa
ditambah betanya berapa tuh tadi? Betanya kan min 3 ya. Ditambah gamanya tuh 1/4 alfa gitu ya. Sama dengan min setengah. Jadi alfa ditambah 1/4 alfa sama dengan 3 kurang setengah tuh jadi 5/2 kan. Nah, kaliin aja nih masing-masing ruas sama 2 alfa gitu ya. Jadi ini 2 alfa kuadrat. Ya, ditambah 2 sama dengan 5 alfa ya. Nah, jadi ini kalau kita faktorin gimana tuh? Di sini aja deh. 2 alfa kuadrat dikurangin 5 alfa tambah 2 sama dengan 0. Ambil ujung-ujungnya ya yang ini. 2 sama 2 deh. Berarti ini 2 sama 1. Ya, ini 1 sama 2. Ini alfa, ini alfa. Kita cross 2 alfa kali 2. Itu 4 alfa. 1 alfa kali 1. Itu alfa ya. Berarti kalau kita jumlahin ini minus. Ini kudu minus, ini kudu minus gitu ya. Minus, minus. Jadi, ini kita dapat dari nilai alfanya. Nah, 2 alfa min 1. Satu lagi alfa min 2. Nah, yang bikin dia 0 berapa nih? Berapa aja? Alfa sama dengan setengah. Ya. Lawan dari min 1 kan 1. Nempel sama 2 tuh. Si alfanya. Jadi alfanya setengah. Ini alfanya 2. Nah, berkebalikan kan ini nilai si alfanya. 1/2, satu lagi 2 ya. Cocok ya kayak gini ya. Coba 2 alfa kuadrat. Min 4 alfa, min alfa, tambah 2. Oke, cocok ya. Berarti oh, ini akar-akarnya sering berkebalikan min 1/3 dan 3. Oh, ini masalah tuh ya. Harusnya kan 2 sama setengah gitu ya. Gitu ya. Sebenarnya nggak usah ngitung ini juga udah. Lihat aja ini min 1/4 alfa sama alfa ini udah jelas-jelas tidak saling berkebalikan ya. Oke, sekarang kita bahas soal ke-15 ya. Nah, soal yang ke-15 itu 2x pangkat 3 sama dengan 4x kuadrat tambah 4 tambah bx tambah c kali 2x min 3 tambah 216. Nah, di sini 2x pangkat 3-nya kita hitung dulu aja ya. 2x pangkat 3 tuh jadi gimana nih? 2x tambah 3 pangkat 3 ini pakai segitiga Pascal jadi gimana? Jadi 1 kali 2x pangkat 3 gitu ya. Tambah 3 dikali 2x kuadrat. Gitu. Ya. Kali 3. Tambah 3 dikali 2x kali 3 kuadrat itu 9. Satu lagi tambah 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 27. Ya udah ini kalau kita beresin gimana nih? 2 pangkat 3 8 ya. Terus ditambah yang ini berapa nih? Pelan-pelan ya. 2 kuadrat 4. 4 kali 3 12. 12 kali 3 36 tuh ya. 36x kuadrat. Ditambah yang ini nih. 3 kali 2 6 kali 9 54. Ini 54x ya. Tambah 27. Nah, itu ruas kirinya selesai. Sekarang ruas kanan. Ruas kanan kita kaliin 4x kuadrat tambah bx tambah c dengan 2x min 3 gitu ya. Ditambah 216. Nah, ini berarti kita kaliin ya. Yang pertama ini dulu deh. 4x kuadrat dikali 2x berapa tuh? 8x pangkat 3 ya. 8x pangkat 3. Nah, ini kita tulisnya di kiri aja ya. 8x pangkat 3 dikurangin 12x kuadrat gitu ya. Terus ditambah ini bx dikali 2x jadi berapa tuh? Tambah 2bx pangkat 2 dikurangin 3bx. Terus ditambah yang ini c dikali 2x jadi berapa tuh? 2cx dikurangin
ditambah min 3 kali C, berarti min 3C ya. Tambah 216. Oke, sekarang kita beresin deh yang ini. Jadi 8X pangkat 3 ditambah berapa nih? X kuadratnya kita keluarin ya yang ini ya. Kita lihat suku yang ini. Kalau X kuadratnya dikeluarin gimana? Berarti ditambah 2B dikurangi 12 gitu ya. Ini X kuadrat gitu ya. Ini X kuadratnya kan dikeluarin. Terus ditambah 2C gitu ya. Dikurangin 3B X gitu ya. Ditambah 216 kurang 3C. Nah, sekarang koefisien X kuadratnya aja kita samain nih. Ya, yang ini perhatiin yang ini ya. 36 itu kudu sama dengan 2B kurang 12. Jadi gimana nih? 36 sama dengan 2B min 12. Ya, jadi 2B-nya berapa tuh? 36 tambah 12 itu 48 sama dengan 2B. Jadi B-nya 48 bagi 2 24. Jadi pernyataan ini salah ya. Terus yang ini kita samain lagi. 54 sama dengan 2C min 3B. Coba nih. Jadi 54 sama dengan 2C min 3B minus 72 gitu ya. Jadi berapa nih? 126 sama dengan 2C. C-nya 63 gitu ya. C-nya 63. Nah, ini benar, ini C-nya 63 ya. Kalau kita mau nyamain sama yang ini juga nanti dapatnya sama gitu ya. Hanya buat cross check ya, coba kita samain di kiri aja di sini. Jadi 216 kurang 3C itu sama dengan 27, benar nggak sih? 216 dikurangi 63 kali 3 berapa tuh? 189 ya. 27. Cocok nggak? Cocok ya. Cocok. Berarti udah sama semua. Oke, sekarang pernyataan ke-3 sama 4 ya. Nah, 2x plus 3 pangkat 3 jika dibagi dengan 2x min 3 memiliki sisa 63. Berarti kan si pembaginya itu tuh 2x min 3 ya. 2x min 3. Nah, ini pembaginya. Akarnya berarti berapa nih? Lawan dari min 3 aja. 3 kan? Berarti di sini X-nya kita masukin 3/2 nih. X-nya 3 karena nempel sama 2 ya 3 bagi 2 gitu ya. Nah, berarti 2x plus 3 dipangkatin 3. Ya, berarti berapa nih? Kita masukin aja X-nya. Jadi kan PX-nya polinomial. PX tuh sama dengan, kita bisa tulis. Yang panjang itu sih sebenarnya bisa kita singkat tuh jadi 2x plus 3 ya. 2x plus 3. Pangkat 3 gitu ya. Jadi P kita hitung di 3/2 berapa nih? X-nya kita ganti sama 3/2 ya. Jadi 2 dikali X-nya ya, nanti huruf X, kita nemu huruf X di sini kita ganti sama 3/2 gitu teman-teman ya. Ini 3/2, tulis dulu ya. Coret-coret, jadi 3 tambah 3 dipangkatin 3. 3 tambah 3 berapa sih? 6 ya. 6 pangkat 3 216 ya. Jadi P dihitung di 3/2. P dihitung di 3/2 jadi 3 tambah 3 6. 6 kali 6 pangkat 3 216. Jadi ini benar salah? Salah ya. Terus 2x plus 3 pangkat 3 jika dibagi 2x min 3 hasilnya berderajat 3. Nah, coba aja kita bagi ya di sini ya. Nah, kita bagi sama nah, ini 2x plus 3 pangkat 3. Ini kita nggak usah dibagi sih sebenarnya, ini pangkat 3. Ya, dibagi pangkat 1. Masa hasilnya berderajat 3? Ya, hasilnya kudunya berderajat 2 ya. Jadi dia pasti salah gitu. Jelas ya?